Selamat datang di channel review aja. Kali ini di depan gua ada HP gua sendiri, iPhone 13 Pro warna Sierra Blue ya. Masih cakep nih warnanya ya tuh. Nah, gua mau bahas di sini ya sesuai judul. Jadi HP ini udah gua pakai selama 5 tahun dan gua mau berbagi pengalaman ya sama teman-teman semua. Mungkin di video sebelumnya juga ada terkait HP ini ya. Waktu itu HP-nya gue coba ganti baterai di iBox. Nah, jadi di sini gue mau bahas dulu nih HP iPhone 13 Pro gue. Pertama mungkin dari fisiknya ya. Nah, dari segi fisik ini HP ini sebenarnya masih keren banget ya. Mungkin bisa dibilang masih kayak HP iPhone zaman sekarang ya. Kalau 17 Pro itu belum keluar, kalian bandingin sama 16 Pro itu kalau lihat belakangnya ya, itu kayak sama gitu. Karena temen gue punya iPhone 16 Pro side by side gitu ya nggak ada bedanya gitu. Paling bedanya cuman ada di bagian sini. Di sini tuh ada kamera button ya, kalau di sana ya di 16 Pro. Dan ini kita lihat sekilas ya fisiknya. Jadi untuk fisiknya sendiri handphone ini masih cakep ya. Gue singkirin dulu tuh, masih cakep. Paling ya ini kotor karena jejak dari jari gua ya. Dan ingat ya, ini bahannya masih stainless steel ya, Apple yang masih stainless steel ya. Tuh di bagian sini juga masih aman, speakernya bersih ya, tuh port chargernya juga bersih. Dan paling ada kelemahan memang. Jadi kalau kalian lihat di sini, kelihatan nggak ya di kamera? Di sini tuh ada dent ya tuh. Kenapa nih? Karena hard case. Jadi itulah kenapa gue tidak suka menggunakan hard case. Karena di satu sisi memang terlihat keren ya kalau pakai hard case ya, mungkin yang bening gitu ya, jadi cakep. Cuman bisa melukai dari bodi HP kalian juga karena mungkin sudutnya tuh tajam ya. Beda sama ini soft case. Yang soft case tuh benar-benar karet, jadi aman nih. Bahkan tidak ada baret kan di sini. Ya udah, karena itu aja. Kita buka settings dan ngobrolin baterai health-nya. Ya, ini bisa dilihat ya. Dari setengah 7 pagi ya gue pakai, dan ini HP-nya ya gue pakai buat kerjaan ya. Udah buka Gemini, WhatsApp, Teams. Dan ini jam 15.30 ya. Ini masih 86%. Ya, dan baterai health-nya ya pasti 100%. Karena HP-nya sudah ganti baterai resmi di iBox. Nah, untuk taunya gimana itu ada di bagian sini, di about, di parts and service history. Nah, ini repair record ya. Nah, untuk layar gimana? Untuk layar ini nggak pernah ada ganti sama sekali. Layarnya masih asli dari 5 tahun lalu. Nggak ada yang namanya tuh green line gitu-gitu ya. Nah, mungkin gue buka-bukaan aja. Gue punya juga Samsung S21 Ultra. Dan itu tahun 2024 gitu ya. Itu dia kena green line ya. Jadi layarnya udah pernah diganti. Digantinya di Samsung ya, tapi sedangkan iPhone gue yang sama-sama dari 2021 belum pernah diganti layarnya. Dan ini adalah HP utama gue waktu itu. Buat kerjaan, buat daily ya gue pakai ini, iPhone 13 Pro. Sebelum akhirnya gue pakai full ke Android ya. Mungkin itu kenapa gue switch ekosistem ya, nanti kita bahas di video terpisah ya. Dan ngomongin layar, ini 120 Hz ya. Jadi ini kalau kita scroll, nah enak tuh ya. Mantap ya. 13 Pro ini adalah layar yang pertama kali sama Apple tuh dibuat 120 Hz. Sekarang iPhone 17 basic aja udah pakai promotion 120 Hz. Nah, pasti kalian penasaran kan, HP ini kameranya gimana sih? Nah, untuk kamera kita akan ada di scene terpisah ya.
Oke, ini dia hasil perekaman dari iPhone 13 Pro di kondisi terang ya, di pagi hari ini tepatnya. Untuk langit masih mantap banget ya, dynamic range-nya masih oke tadi. Kalau stabilitasnya kita coba ya, nih jalan nggak begitu distabil-stabilin banget ya, jadi goyang-goyang megangnya pakai satu tangan doang. Dan ini sama, jadi kalau mau ke ultra wide nggak bisa, harus di pause dulu. Dari sini coba nanti gua pause. Nah, ini ultra wide nya. Tumben jalanan sini ada rame, biasanya pagi-pagi nggak rame, orang kelelahan. Saya jalanan sepi ya. Ini ultra wide nya ya, bisa kalian nilai sendiri. Terus kita coba tele 3 kalinya ya. Nah, ini telenya nih, kok kayaknya goyang-goyang banget ya di preview ya. Ya seperti ini sih hasilnya. Mana nih menurut kalian? Oke, ini dia hasil perekaman video iPhone 13 Pro, direkam di 4K 60 fps, dan ini menggunakan lensa utama ya, yang wide. Kalau ke ultra wide ini nggak bisa ke lock ya, 4K 60. Nah, ini ultra wide nya 0,5, ini nggak bisa ke kali 3 ya. Udah mulai struggle nih. Jadi kayak gitu hasil perekaman kamera iPhone 13 Pro nya. Sekarang kita balik lagi ke lensa utama. Ini kebetulan belum sore banget, jadi belum malam banget, sorry. Masih bisa ngeliat tuh, ada kayak awan-awan gitu ya. Noh, cakep ya. Ya, jadi kalian bisa nilai sendiri hasil perekaman videonya. Mungkin ini belum se-ekstrim yang video sebelumnya, yang mana itu gelap banget ya. Ini masih rada sore gitu. Oke, mungkin segitu aja. Oke, tadi kameranya mungkin kalian udah bisa lihat mulai dari foto dan videonya ya, dari baik siang dan malam hari ya. Nah, untuk performa sendiri, ini kita langsung tes aja pakai Geekbench di sini ya. Nah, ini Geekbench-nya udah gue install dan akan gue coba benchmark ya langsung di sini. Jadi buat membuktikan tidak di screenshot dari pas gue beli atau apa ya, benar-benar kita mainin benchmarknya di sini. Dan gue akan percepat videonya. Oke, sudah muncul nih hasilnya ya. Jadi untuk CPU ya, ini untuk CPU test, di single score-nya mendapatkan skor sekian, multicore-nya sekian ya. Gua nggak tahu benchmark ini angka yang bener ya gitu ya, maksudnya dengan iPhone 13 Pro yang zaman dulu gitu ya, itu berapa gua nggak tahu. Tapi intinya kalau misalkan ini sekarang di 2026 dengan Geekbench yang mungkin versi yang sekarang ya, ini dapatnya segini. Kalau nggak salah tadi ada 2 ya, ini RAM CPU, satu lagi GPU. Kita tes aja ya GPU nya sekalian. GPU nya sendiri udah kelihatan juga nih skornya ya,
di 21.935 ya, sama ya, gue juga nggak tahu skor asli waktu HP ini baru berapa ya. Dan ini ada di iOS 26.4.1 ya. Nah, untuk suhunya sendiri gimana nih? Karena gue nggak punya thermometer yang kayak reviewer mantep itulah ya, gue pakai tangan aja ya. Nah, panasnya dari sini nih, ini panas sini juga agak anget, tapi bagian sini aman. Tapi panasnya nggak yang gimana ya, maksudnya nggak bikin tangan sakit sih, nggak sih ya. Nah, jadi untuk performanya sendiri kalian sudah bisa lihat ya, kalian bisa simpulkan apakah HP ini worth apa enggak ya di 2026. Cuman kalau menurut gue pribadi HP ini worth sih, jadi benar-benar masih oke banget gitu. Ini HP yang bisa dibilang nanti dapat iOS 27 juga kali ya, kalau ada rilis ya tahun ini ya. Masih oke banget, dan buat gaming pun harusnya masih lancar. Cuman kalau mungkin kayak game-game yang kayak baru-baru gitu ya, kayak yang apa tuh yang terkenal banget tuh, Wuthering apalah itu ya, itu mungkin udah agak kurang kali ya. Tapi kalau kalian pernah coba yang punya iPhone 13 Pro dan main, mungkin kasih komentar ya, nggak apa-apa. Karena gue main game di handphone gitu paling anti banget gitu, nggak tahu kenapa ya. Jadi bener-bener kalau gue punya handphone gitu ya, itu nggak diinstal game, kecuali satu game sih memang ada, yaitu Pokemon Go. Udah itu doang, nggak ada yang lain lagi. Kalau Pokemon Go ya jelas lancar lah HP ini gitu kan ya. Nah, tadi udah sempat singgung iOS ya, iOS 26. Ini cukup oke, dan ngomongin ekosistem iOS itu udah sangat oke harusnya. Kecuali kayak gue gini, gue nggak bisa ngetes karena ekosistem gue udah beralih ya dari iPhone ke Samsung. Sebelum gue beralih itu gue malah belum bikin videonya tuh. Jadi ya mungkin kalau ngomongin ekosistem iOS udah sangat matang sih. Jadi untuk kalian HP-nya iPhone 13 Pro, punya iPad, terus punya Apple Watch, punya MacBook, itu udah oke banget. Paling segitu aja kali ya, daripada video yang kepanjangan. Jadi kalau menurut gue ya, kesimpulannya HP ini sangat worth it ya di 2026. Nah, terutama untuk daily ya, untuk sosial media dan lain-lain, itu udah oke banget, masih oke banget malah. Untuk gaming, mungkin gaming enteng kayak PUBG, Mobile Legends, terus Pokemon Go yang gue mainin gitu ya. Ini kebetulan nggak ada karena ini HP untuk kerjaan doang sekarang. Itu harusnya masih oke. Kecuali yang Wuthering apa itu itu mungkin udah agak laggy ya, mungkin. Tapi kalau yang udah pernah coba install ya bisa kasih komentar ya di channel ini gitu ya. Ya udah, daripada video kepanjangan, thank you ya yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.